Salam sejahtera saudara yang kekasih. Kita akan melanjutkan terus topik kita mengenai keluarga menurut Alkitab. Di dalam subtema orang tua dan anak dalam sebuah hierarki. 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus 11 ayat 3 mengatakan seperti ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kemudian kita akan melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, 18 sampai 21. Kolose 3, 18, 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, bagaimana hubungan orang tua, anak sebagai sebuah hierarki, mulai dari suami, istri, dan anak. Nah, saudara, kita memberikan gambaran yang sangat jelas sebetulnya. Apa suami itu? Posisinya di mana? Pertama kita melihat posisi suami adalah sebagai kepala atas istri. Maka dia menjadi pemegang wewenang utama di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya atas pendidikan dan pembentukan anak. Saudara, posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat penting karena memang dia sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Karena itu posisi ini harusnya disadari oleh suami bahwa ia harus mampu menjadi kepala atas istrinya. Tapi kalau melencong-melencong tak karu-karuan mau bagaimana? Dia harus mampu menjadi pemegang utama atas pembentukan pendidikan anaknya. Sehingga dia nggak bisa mengatakan, nah itu urusan istri lah ngedidik anak-anak. Gawat Anda salah betul. Ya, salah betul, tidak bisa seperti itu. Itu menjadi tugas tanggung jawab dari seorang yang bernama ayah itu. Saudara mesti memainkan peran itu secara utuh. Saudara harus mampu menjadi citra bagi anak-anak, idola bagi anak-anak. Untuk menuntun membawa mereka ke jalan yang pas, jalan yang benar, jalan yang tepat, bukan yang salah. Anda bertanggung jawab untuk semuanya. Karena itu harus Anda memampukan diri, menempatkan diri secara pas. Karena itu nggak bisa pulang kalau anak nakal terus istri yang ditegur gitu ya. Kamu datang istri begini. Nanti dulu, itu tanggung jawab Anda. Kecuali memang Anda mengatur terus istrinya juga nggak mau tahu begitu ya. Nah, itu lain lagi. Nanti kita bicara itu segi kerjasamanya. Siapa kasih suami? Suami adalah orang yang berhak untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi kehidupan rumah tangganya. Anda punya hak untuk itu. Karena ingat akan hakmu itu, ya. Tetapi tampilkanlah dirimu sebagai orang yang pantas untuk mengatur, mengarahkan, ya, mengawasi perjalanan rumah tangga. Sehingga sungguh-sungguh betul-betul menjadi satu rumah tangga yang utuh. Rumah tangga yang mendatangkan puji hormat bagi nama Tuhan. Maka suami-suami ingat, Anda memang punya hak, tetapi jangan lupa, Anda juga punya kewajiban. Maka kewajiban suami adalah mencukupi keluarganya, mengasihi dan memimpin. Ya. Bukan mencukupi tapi nggak mau mengasihi. Ya, Pak, saya sudah kasih uang kok, cukup sudah. Berapa diperlukan? Ini duit. Anak sekolah, ini duit. Ambil sekolah terbaik. No. Anda mesti mampu mengasihi. Nah, di sini seringkali kesalahpahaman di dalam kehidupan para suami adalah ketika dia berpikir kewajiban dia cuma mencukupi uang, urusan rumah, urusan istri. Nggak bisa. Mengasihi pun menjadi kewajiban daripada suami terhadap istri dan anaknya. Ya. Lalu memimpin keluarga itu mau dibawa kemana tadi itu? Itu menjadi kewajibannya. Karena itulah suami harus mampu menjadi pemimpin yang bisa diteladani di dalam rumahnya. Kalau tidak, ya nggak usah heran kalau anaknya kemudian rontok. Kalau anaknya kemudian menjadi gangster begitu ya. Ya jangan heran. Karena ternyata Anda gagal menjalankan kewajiban. Sebagai orang yang memberi nafkah, sebagai orang yang memberi cinta kasih, dan memimpin. Anda gagal kalau Anda hanya menjalankan tugas justru menjadi diktator di dalam rumah. Jadi tukang pukul, preman yang ditakuti anak. Tetapi dalam hati anak bercita-cita, satu waktu tak balas kamu. Ya. Yang mampu menganiaya istri. Sehingga anak punya pikiran yang sangat jahat di dalam batinnya. Syukur kalau dia masih bisa berpikir sedikit netral, lalu bilang, papa jahat, aku mungkin balas. Tidak bagus pikiran balas ya, tapi masih mending. Lah kalau sampai dia bilang, oh begini toh, punya istri. Nanti kalau aku punya istri, tak sikat juga ini istriku. Wah, berarti kan Anda sudah menciptakan kerusakan-kerusakan yang mengerikan yang bisa merusak kepada orang lain, lingkungan lainnya. Karena itulah suami bukan algojo dengan seluruh wewenang, tetapi juga dengan sejuta kewajiban.
Suami tidak bisa buta, hanya bicara soal hak dan posisi, tapi lupa kepada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Karena itu, suami-suami, hati-hati. Anda harus memperhatikan betul-betul apa yang menjadi hak, tetapi jangan lupa Anda harus memperhatikan sepenuhnya apa yang menjadi kewajiban. Yang kedua, istri. Di dalam keluarga itu seperti apa? Posisi istri seperti yang diajarkan kita adalah penolong atas suaminya. Dan dia merupakan orang yang menerima wewenang dari suami atas pendidikan dan pembentukan anaknya. Nah karena itu pendidikan dan pembentukan anak itu sebetulnya dimainkan perannya oleh istri atas wewenang suami. Karena itu ya kalau sudah istri ibu-ibu ngomong nggak mau didengerin, nggak mau ini, mesti lapor sama suami. Nah suami yang dilapor istri jangan bilang, ah mamanya aja sih begitu, begitu ya. Nggak bisa. Anda suami-suami yang memberi wewenang pada istri langsung panggil. Ya. Kalau memang sekali lagi kalau memang perlu anak itu mendapat pukulan, maka biar suami yang nanganin. Tentu dengan seni memukul ya. Pukul jangan bagian mencelakakan. Ya, pukul bukan dengan kebencian tapi dalam rangka mendidik atau bentuk hukuman lainnya. Papa langsung jatuhkan hukuman. Karena papa harus menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada mama. Bukan sebaliknya. Ketika mama marah, lapor sama papa, cerita papa proteksi. Lalu salahkan mamanya. Anaknya nonton. Ya sudah selesai sudah. Bahagialah Anda karena Anda sudah berhasil menciptakan atau menjadikan anak Anda seorang brutal yang akan melawan seorang anak nakal. Sukses buat Anda. Ya. Karena mungkin itulah yang Anda inginkan. Sehingga Anda memainkan peran yang tidak pas tadi. Karena itu istri harus ingat. Ia menolong suaminya. Menolong termasuk dalam mendidik anak-anak. Dengan memenuhi, menjalankan tugas dari delegasi yang diterima dari suami. Tentu yang namanya tugas delegasi itu bukan formal. Laporan, tugas selesai. Panggil lagi suami besok pagi. Istri kemari. Ini berkas-berkas, tugas-tugas baru. Ya tentu nggak begitu ya. Tapi semangat kehidupan kesehariannya sudah ke arah itu, begitu loh. Ya. Nah oleh karena itu saudara, awas. Istilah penolong tadi bukan karena istri lebih rendah dalam pengertian hakikat sebagai manusianya. Sama. Tetapi dalam memainkan perannya mereka berbeda. Satu pemimpin, satu penolong. Ya. Dalam fungsional yang mesti dimainkan. Tetapi dua-duanya memerlukan kesatuan dan kesamaan. Pisah, bubar sudah. Ya. Itu akan menjadi gawat. Karena itu pemimpin punya hak kewajiban. Begitu juga sang penolong punya hak dan kewajiban. Maka hak dari seorang istri adalah menjalankan tugas yang menjadi wewenangnya untuk mendukung suaminya. Dia punya hak menjalankan tugas itu. Itu tugas yang diterimanya dari suami. Dan suami tidak bisa tidak, harus mendelegasikan tugas itu kepada istri. Jadi suami juga nggak bisa bilang, nggak bisa pak, ini saya yang ngatasin terus. Itu akan menimbulkan kepincangan. Karena jikalau suami yang men-take over semuanya, istri tidak dilibatkan, waduh, anak-anak nggak akan respect sama mamanya. Bisa-bisa tuh mama dianggap perempuan yang ada di rumah dan maaf kata, sama dengan pembantu saja. Jangan perlakukan seperti itu, Anda menghina keberadaan istri Anda sendiri. Dan itu berarti Anda menghina diri Anda sendiri. Dan itu berarti Anda menghina Kristus, kepala keluarga. Ya. Jangan berbuat seperti itu. Karena itu suami-suami yang membuat istrinya tidak berharga di depan anak-anaknya mesti bertobat. Ya. Banyak kali kita berdosa bukan karena di luar sana kita berbuat dosa mencuri atau membunuh. Tapi karena kita mengambil hak yang menjadi hak istri kita. Karena kita tidak melakukan kewajiban yang menjadi kewajiban kita. Karena itu istri harus memainkan tugas utuh. Ya. Menjalankan apa yang dia terima wewenang dari suami. Dan suami harus mendukung utuh itu. Bukan saja mendelegasikan tugas, tapi mensupport sepenuhnya. Memainkan perannya tepat pada waktunya. Lalu apa yang menjadi kewajiban seorang istri? Kewajibannya adalah melengkapi kehidupan rumah tangganya. Mengasihi dan mendukung perjalanan kehidupan keluarga. Untuk menuju apa yang menjadi cita-cita. Memuliakan Tuhan. Kan begitu. Nah oleh karena itulah seluruh dari kehidupan itu dimainkan oleh istri. Sehingga dia melengkapi sebagai penolong terhadap suaminya. Ya bukan merongrong. Penolong terhadap suaminya. Ya mendukung. Baik karier suaminya, ketegangan-ketegangan yang dialami suaminya. Ya, ya menolong. Karena apa sih begitu itu? Ya karena istri itu kan di dalam, di rumah begitu ya. Mengalami masih ada ketenangan gitu. Beda stressernya dengan suami yang di luar. Sehingga suami perlu didukung, disupport. Nah yang repot nanti adalah ketika dua-duanya kerja misalnya. Nah dua-duanya mesti mampu memaklumi dirinya. Karena kepentingan ekonomi dan kebutuhan lain segala macam, realita hidup, istri kerja. Nah istri kerja tetap loh harus mampu ya menampilkan diri
Bukan terus naik pangkat lalu bilang, "Eh suami aku juga kerja bukan cuman kau." Ini bukan masalah gagah-gagahan soal penghasilan. Kalau itu yang Anda kerjakan silakan saja, ya. Sekali lagi saya harus mengatakan berbahagialah karena pasti rusak rumah tanggamu. Karena ini bukan soal gagah-gagahan mampu apa tidak mampu cari uang seperti saya bilang. Binatang pun begitu. Jantannya itu bisa cari makan, betinanya juga bisa cari makan. Nah kita kan bukan itu. Karena itu suami istri di dalam kehidupan keluarga sebagai orang tua harus mampu mempersiapkan kebersamaan itu. Istri harus mampu tetap menjadi penolong, suami tetap mampu menjadi pemimpin. Sekalipun mungkin karena dua-dua kerja, tugas rumah dikerjakan pembantu kan. Itu kan bicara tugas fisik, nyapu, masak dan seterusnya. Tapi kepemimpinan tetap di dalam kebersamaan tadi. Keputusan tetap mesti dimainkan dan dipercayakan kepada sang suami sebagai pemimpin tertinggi. Si suami juga jangan terlalu malas-malasan dengan alasan kerja capek. Lalu udahlah mama aja yang putusin, mama aja yang putus, mama aja yang putus. Itu bisa bahaya. Karena tidak akan jelas semuanya. Sekalipun suami ketika mau mengambil keputusan tanpa input istri, istri boleh keberatan dong. Banding kira-kira begitu ya. Nah dicek ulang lagi. Tapi tanpa diperdebatkan. Nah itu akan memberikan semacam satu dinamika kehidupan yang utuh bagi anak-anak. Apalagi di dalam kondisi sekarang di mana banyak orang tua, dua-dua harus bekerja. Karena itu perlu bijak. Supaya kita bisa memainkan peran yang pas. Menolong keluarga untuk menuju kepada kesuksesan. Bukan anti klimaks. Nah karena itu di tengah-tengah kehidupan seperti inilah istri harus memainkan peran bukan sebagai perongrong. Ya. Tetapi sekaligus juga bukan objek kepuasan suami. Jadi jangan lawan suami hanya dengan mau menunjukkan kemampuan mencari uang. Awas, yang korban anak-anak. Karena itu perlu diperhatikan dengan serius. Yang ketiga bagaimana anak di dalam keluarga. Posisinya merupakan bagian dari keluarga yang harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Anak harus menyadari dia ada karena papa mamanya ada. Papa mama harus menyadari papa mama ada karena Tuhan ada. Karena itu kesadaran keberadaan tadi. Saya ada karena papa mama. Papa mama sadar ada karena Tuhan. Itu membuat semua hierarki menjadi pas. Tuhan yang menjadi kepala keluarga. Ya. Lalu suami menjadi wakil daripada Tuhan. Ya. Lalu istri menjadi wakil daripada suami. Maka anak-anak adalah bagian yang harus mematuhi segala ketentuan yang ada. Dia seperti dibentuk, dilatih untuk kelak bisa menjadi kepala keluarga lagi kalau dia pria. Atau menjadi penolong yang sepadan kalau dia wanita. Maka anak-anak itu dilatih, dibentuk di tengah-tengah keluarga. Dengan mematuhi ketentuan yang ada. Maka siapa yang bikin ketentuan? Papa mama. Ketentuan seperti apa? Mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Harus sejalan toh. Harus dijalankan toh. Tetapi dalam hal ini. Tentu anak akan mendapatkan apa? Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hak. Anak berhak menerima didikan. Anak berhak menerima cinta kasih. Anak berhak atas masa depan yang baik untuk modalnya menuju kepada kehidupan selanjutnya. Karena itu menjadi hak anak. Hak itu tidak boleh diabaikan. Hak itu tidak boleh diambil dari mereka. Mereka berhak sekali lagi untuk menerima didikan. Berikan pendidikan yang terbaik di rumah dan di sekolah. Pendidikan ilmu dan iman. Mereka berhak untuk itu. Mereka berhak atas cinta kasih. Sehingga papa mama tidak ada dalih dan tidak bisa alasan. Saya sudah capek, sudah jangan ribut, jangan ganggu dulu. Lalu hidup itu semacam waduh gawat gitu ya. Cuma cari uang kasih anak selesai, cari uang kasih anak selesai. Anda lagi membunuh dia. Dia bukan binatang yang cukup perlu makanan saja. Anak itu manusia yang penuh cinta kasih. Ya. Perlu elusan. Jangan bilang ini kan saya cari uang susah Pak. Lebih bagus Anda rem, kurangi pendapatanmu. Siapa bilang sih Anda akan jadi kere hanya karena mengurangi pendapatan demi anak. Masih banyak cara jalan lain. Dan tiap orang berusaha, Tuhan menolongnya. Karena itu utamakan itu. Ya. Masa depan anak harus menjadi baik. Itu menjadi pertaruhan dan pemikiran kita. Apa yang menjadi kewajiban anak? Anak berkewajiban mengabdi dan menghormati penuh kepada orang tuanya sesuai tuntutan firman Tuhan. Anak tidak boleh berlaku sewenang dan sesuka-sukanya. Aku mau ini, tidak mau itu. Aku mau begini dan tidak mau begitu. Tapi dia harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam rumahnya. Dia harus belajar untuk mentaatinya. Sekalipun memang harus diakui. Apapun yang akan dilakukan anak sangat bergantung kepada atau apa dan bagaimana orang tuanya berlaku. Oleh karena itu hierarki ini harus dipahami dengan utuh. Hierarki tertinggi dalam keluarga itu adalah Tuhan. Baru suami, istri, dan anak.
Dan istri menerima delegasi pendidikan anak dari suami, dijalankan. Bukan untuk suami lepas tanggung jawab, tetapi bersama-sama memainkan peran di dalam keutuhan. Tetapi ketika suami dan istri dua-duanya bekerja, perlu ada sebuah kehati-hatian. Tetapi bukan menjadi alasan untuk istri bisa ngelunjak, lalu mulai melawan suaminya. Dan tidak mau tahu tentang suaminya. Tidak bisa. Atau orang tua tidak berhak hanya karena punya uang banyak. Dan untuk punya uang banyak mereka perlu waktu banyak di luar. Sehingga mereka bekerja lembur dan seterusnya. Dengan alasan untuk sekolah anak. Supaya bisa sekolah di luar negeri. Supaya bisa kursus ini, kursus itu dan seterusnya. Tidak. Anda tidak berhak untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka juga. Yaitu cinta kasih. Nah karena itu hierarki di tengah-tengah keluarga seperti ini. Akan menjadi sesuatu yang menolong keluarga. Untuk membentuk satu tanggung jawab yang utuh di dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga sungguh-sungguh keluarga itu menjadi keluarga yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini merupakan satu tuntutan logis yang tidak bisa tidak. Kita sudah melihat terlalu banyak contoh kehidupan keluarga yang hancur tidak karu-karuan. Bukan karena orang tuanya miskin, bahkan karena orang tuanya kaya. Tapi juga bukan karena orang tuanya kaya, juga karena orang tuanya miskin. Artinya, ya miskin ya kaya, sama saja ada masalah. Anak nakal. Jadi anak nakal tidak hanya melulu dari keluarga kaya, dari keluarga miskin juga. Walaupun persentasenya mungkin bisa dibilang orang-orang kaya lebih banyak anaknya yang nakal. Karena cukup fasilitas, kemungkinan rusak lebih hebat. Dibandingkan anak miskin karena prihatin. Tapi tidak berarti anak miskin tidak ada yang jahat. Iya kan? Jadi kenapa kejahatan? Bukan persoalan ekonomi. Anak profesor doktor ada yang jahat nggak? Ada. Anak itu orang yang lulus SD ada yang jahat nggak? Ada. Jadi anak jahat bukan karena masalah bapak emaknya pendidikannya tinggi atau rendah. Tidak. Silakan Anda periksa. Lihat baik-baik. Kenapa anak bisa jahat atau rusak? Jawabannya sederhana. Karena orang tua tidak takut akan Tuhan. Periksa baik-baik. Tidak sadar akan haknya. Melupakan kewajibannya. Dan tidak tahu persis di mana posisinya. Karena itu keluarga Kristen harus memperhatikan hierarki seperti ini. Posisi hak dan kewajiban yang harus dimainkan secara pas. Itu dituntut oleh Tuhan. Dan dengan demikianlah kita bisa menolong membentuk keluarga menurut Alkitab. Sehingga keluarga itu betul-betul menjadi keluarga yang orang bilang, wah ini betul-betul keluarga Kristen. Kan begitu saudara. Ya, tidak ada satu hal yang sangat sulit untuk membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Kesulitannya adalah ketidakmautaatan kita saja kok. Sehingga permasalahan-permasalahan muncul bukan dari luar sebetulnya. Tapi dari dalam rumah. Kenyataan di dalam rumah, realita yang terjadi. Itu yang menjadi persoalan. Karena itulah perlu kehati-hatian. Perlu sebuah kesungguhan. Supaya orang tua sebagai orang yang ada di front terdepan mampu mendidik membentuk anak-anak. Tidak terlalu penting berapa kaya Anda. Tidak terlalu penting berapa pintarnya Anda. Tetapi sangat penting sejauh mana hubungan Anda dengan Tuhan. Hai orang tua. Dengan demikianlah kita bisa menyongsong hidup yang berkebahagiaan. Sehingga tidak ada tangisan, ratapan hanya karena perilaku anak. Padahal perilaku anak yang mendatangkan ratapan tangisan, ya salah kita-kita juga orang tua. Kan begitu. Jangan salahkan anak lah. Tetapi bukan berarti anak yang jahat tidak bersalah. Dia salah pada dirinya, dia harus mengubah itu. Dia bertanggung jawab untuk itu. Tetapi ingat pertama kali sebagai orang tua. Ada yang lengah, ada yang lepas. Jangan bilang saya sudah begini, sudah begini, sudah begini. Pasti ada yang lolos. Ya, nah itu kita mesti minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan pulihkan keluarga. Sehingga keluarga hidup boleh menjadi hidup takut akan Tuhan. Bukankah kita mau menghadirkan keluarga menurut Alkitab dalam kehidupan keseharian kita? Halo Bapak Ibu, saya ingin mengajak bersama. Mari kita maju pelan-pelan. Tidak mudah, tetapi juga tidak sukar. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak mudah kalau Anda coba sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan adalah kepala tertinggi atas keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita menuju keluarga seperti yang dikehendaki oleh Alkitab. Amin.